terkait total market sebenarnya tahun ini sebenarnya Gaikindo tuh optimis 2024 itu di angka 1 juta sekitar 50.000 unit. Tahun berjalan 2024 itu ada koreksi target terhadap Gaikindo itu mulai dari 950.000 unit satu tahun, sekarang jadi 850.000 unit sampai dengan Desember. Pencapaian di November kemarin itu belum mencatatkan angka menuju ke angka 850.000. Artinya akan ada koreksi lagi nih, koreksi ketiga di tahun ini. Nah, dengan asumsi market secara latar belakang ini, background ini harusnya bisa menjadi penguat kita buat bahwasannya kondisi market itu memang masih lagi turun. Jadi 2024 dibandingkan 2023 itu nggak jauh lebih baik. Termasuk juga nanti 2025 dengan kondisi saat ini kita asumsikan 2-3 bulan itu belum cukup membaik. Makanya harapan besar dari kami melalui AOP kita berharap adanya pertimbangan terkait kebijakan ini. Mungkin dari sisi persentage. Nah, mungkin karena memang kalau option sendiri kan sudah disahkan dan inkrah secara hukum, secara undang-undang. Jadi kita bisa ngikutin aja. Mungkin seperti itu. Jadi kalau ngomongin market saat ini, market memang stagnan itu. Seperti itu. Ya, mungkin saya tambahin ya Pak Angga ya. Jadi saya baru browsing dari Gaikindo, data Gaikindo. Ini dari Januari sampai Agustus 2024 penjualan retail kita itu turun 12,1%. 12,1%. Nasional ya. Secara makro global nasional. Untuk wholesale untuk wholesale-nya sendiri turun 17,1%. Itu retail dan wholesale. Kalau kita kan hitungnya begitu. Gaikindo itu ada perhitungan retail, ada wholesale, ATPM dealer. Nah, itu dengan kondisi tanpa ada kenaikan. Ya, itu dengan asumsi Yang kita ada khawatirkan kenaikan. bisa turun, bisa minimal sampai 20% ke atas lah menurut itu. Karena dengan kondisi normalnya bisa turun sampai 15 sampai 30%. Demikian juga penjualan dealer ada penurunan. Kalau untuk pajak option sendiri sebenarnya itu kan dikenakan institusi pembeli apa pihak dealer sendiri yang akan menanggung itu ketika pembelian terjadi terjadi. Nah, kalau itu kan sifatnya bukan kenaikan dari sisi unit tapi dari sisi pajak. Seperti biasa kalau ada kondisi kenaikan pajak itu kita bebankan ke customer gitu. Karena kondisi kenaikan itu bukan dari pihak dealer yang menaikkan tapi dari sisi kebijakan pemerintah. Jadi sifatnya kita kembalikan untuk setiap transaksi yang ada kita kembalikan harga dan BBM tidak meningkat. Berarti ada kemungkinan bakalan naik semua ini Ya, secara otomatis. Ya, tinggal tunggu mungkin apakah ada evaluasi untuk ditunda lagi sebenarnya. Tapi kalau informasi yang ada sih confirm juga ya, ada yang bilang nggak bisa karena sudah dalam bentuk undang-undang penetapan harus sudah dijalankan. Tapi ada yang bilang kalau Banten ini kita nggak tahu wait and see nah gitu seperti apa karena kan penetapan dari itu belum keluar. Tambahan mungkin kalau untuk pajak opsi ini berlaku untuk mobil baru apa second dulu sih? Ya, mobil baru karena kan Mobil baru. kalau Second maksudnya kan ada dealer-dealer juga yang kalau second itu pengaruh kalau Ini kendaraan penutupan pajak kendaraan ya akan didaftarkan kalau pajak itu kan sudah saya kan udah terdaftar ya. terdaftar. Yang terdaftar namanya. Dan itu yang bikin berat adalah pajak opsi ini tidak hanya berlaku untuk tahun bangkitan tahun 2025, tapi untuk tahun bangkitan sebelumnya, misalnya kita punya tahun 2023, 2024, pada saat didaftarkan di Januari 2025, dia sudah akan kena kenaikan tersebut. Padahal kan pasti konsumen imitnya, loh kan ini tahun lama, kenapa kok naik gitu. Jadi undang peraturannya berlaku surut. Iya. Kita minta perpanjang waktu kerjanya SAM1 tujuan itu supaya faktur terdaftar bisa ditebus sampai akhir tahun. bisa ditebus. Saya buru-buru di mobil. Jadi misalnya kita udah buka faktur, kita sudah fakturnya dari dealer, tapi yang melaksanakan eksekusi dan tebusnya kan nggak jalanin, Samsung tutup kan kita nggak jalan. Iya. Akan carry over ke Januari 2025, jadi sama aja. Cuma. Nah ini ada juga nih motif nih dengan pembelakuan opsi ini, jika benar-benar ketok palu dengan seperti itu, kita khawatir malah kondisinya nggak tujuan awalnya untuk meningkatkan PAD-nya daerah malah akan balik nih turun. Bahkan kita akan bisa balik lagi ke kondisi market seperti tahun awal-awal COVID itu dealer hampir reduce sekitar 50% dari total market yang tersedia, dan itu luar biasa turunnya, dampaknya luar biasa juga. Gitu.
salah satu yang bisa menggerakkan roda kan adalah otomotif juga kan. Kalau misalnya opsi untuk ketemu dengan berbeda yang berbedanya tadi kan ada usulan maksudnya kita masuk tanggal 21 ya. Misalnya bisa misalkan apakah akan tetap berjuang atau gimana dari teman-teman? Ya kita tetap harus ya kita tetap akan berjuang. Cuman kalau pembelakuan pajak itu sebenarnya sih memang sampai dengan tanggal 5 Januari. Kalau saya tinggal tanggal 4 dan 5 itu kan libur ya, Sabtu Minggu. Jadi masih tanggal 1 juga libur. Jadi kita masih ada kesempatan 2 hari di bulan Januari, tanggal 2 dan tanggal 3. Ya, tapi nanti akan terjadi lonjakan sekarang. Jualan banyak. Apakah kemungkinan bisa merubah KTP TKI itu? Bisa. Kan bisa ini kan bisa di lapangan tuh bisa ini kan juga biar nggak kena penalti kan bisa. Iya bisa. pindah ke Numpang TKI. dirinya juga bisa. Mungkin ada dengan keluarganya di Iya. DKI atau dia bentuk surat keterangan domisili untuk perusahaan di DKI itu bisa. Bisa jadi 10 juta itu. Kan lumayan tuh dari sisi angkanya. Selisih yang akan dibilang TKI. Makanya kalau selisih sejuta 2 juta sih mungkin merem ya tetap di Banten ya. Tapi kalau selisihnya sampai puluhan juta, Iya. ya mending ya. Ke TKI. Iya. Tapi nggak semua orang juga seperti itu. Kadang kan orang mungkin pinggiran lah ya kampung, belum paham. Iya. Biasanya orang yang pintar itu yang tahu. Saya tadi Dari aja. kebetulan ada pengalaman saya cerita sedikit ya. Saya hari ini baru SPK. Baru SPK, terus saya jelaskan mengenai pajak opsi. Tahu nggak boykot yang diambil akhirnya? Tidak BBM, Oktrut jadi. Sebentar. Oktrut. Ya nanti katanya kalau memang pajak yang memang benar-benar diterapkan, ya saya akan mengikuti. Tapi sementara saya beri Oktrut aja dulu. Nggak tahu saya akan sampai kapan mau saya BBM. Bisa jadi gitu ya. Bisa. Kita nggak bisa. Ya, kemudian teman-teman cukup ya. Terima kasih juga buat teman-teman media yang udah datang hari ini. Mungkin kita bisa butuh support dalam bentuk konsep berita yang besar kami dan nanti tolong dibantu untuk bisa ke kami dan akan menjadi bahan pertimbangan Bapenda juga dalam penetapan nanti dan biar lebih fokus dan serius terhadap permintaan dari teman-teman untuk mempertimbangkan. Terima kasih atas waktunya, supportnya. Sehat selalu, tetap semangat dan kita berharap otomotif di Banten tetap bergerak dinamis tanpa pengaruh dengan adanya informasi kenaikan pajak tersebut. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.